Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah salat subuh rahimakumullah, diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang beliau riwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala, yang mengatakan, adnaba 'abdun dzamban faqala Allahumma ighfir li dzambi, faqala tabaraka wa ta'ala, adnaba 'abdi dzamban fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzamba ya'khudhu bidzambi, thumma 'ada fa'adnaba faqala ay rabbi ighfir li dzambi, qala tabaraka wa ta'ala, adnaba 'abdi dzamban fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bidzambi, thumma 'ada fa'adnaba faqala ay rabbi ighfir li dzambi, qala tabaraka wa ta'ala, adnaba 'abdi dzamban fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bidzambi, i'mal ma syi'ta faqad ghafartu lak. Muttafaqun alaih. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, seorang hamba melakukan perbuatan dosa, kemudian dia berdoa, ya Allah, ampunilah dosaku. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, hambaku melakukan dosa. Maka dia mengetahui bahwa dia punya Rabb yang mengampuni dosa dan yang menghukum disebabkan karena dosa. Kemudian dia mengulang lagi melakukan dosa, dan dia berdoa lagi, wahai Rabb, ampunilah dosaku. Maka Allah lagi mengatakan, hambaku telah melakukan dosa. Apakah dia mengetahui bahwa dia punya Rabb yang mengampuni dosa dan yang mengadab disebabkan karena dosa? Kemudian si hamba mengulang lagi melakukan dosa, dan dia lagi mengatakan, wahai Rabb, ya Rabbi, sesungguhnya aku telah melakukan dosa, ampunilah dosaku. Maka Allah tabaraka wa ta'ala lagi mengatakan, hambaku telah melakukan dosa. Dia mengetahui bahwa dia punya Rabb yang mengampuni dosa dan yang mengadab orang yang berdosa. Kemudian Allah mengatakan, lakukanlah apa yang kamu inginkan sesuka hatimu, karena sesungguhnya aku telah memaafkanmu. Jamaah salat subuh rahimakumullah, Al-Imam Nawawi di dalam syarah Muslim, dia mengatakan, memberikan judul di dalam bab ini, qabulut taubah wa in takarrara dzamba wat taubah. Maka di antara faedah yang diambil dari hadis ini adalah taubat itu diterima sekalipun berulang-ulang melakukan dosa.
Sekalipun setiap melakukan dosa bertaubat, melakukan dosa bertaubat. Bahkan dia mengatakan kalau ada seorang yang melakukan dosa 100 kali, setiap dia berdosa dia bertaubat, melakukan dosa bertaubat lagi sampai 100 kali, maka taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau orang yang melakukan dosa 100 kali dan dia bertaubat sekali, 1 kali bertaubat, diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah keutamaan taubat. Siapapun yang melakukan dosa kemudian dia bertaubat, beristighfar kepada Allah, Allah akan menerima istighfarnya. Allah akan menerima taubatnya karena Allah suka kepada orang-orang yang suka bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah suka, cinta kepada orang yang selalu melakukan dosa kemudian bertaubat. Allah suka kepada orang yang selalu bertaubat, selalu beristighfar, dan Allah suka kepada orang yang selalu membersihkan dirinya. Jamaah salat subuh rahimakumullah, kita perhatikan di dalam hadis ini 3 kali diulang, hamba melakukan dosa. Dia mengetahui kalau dia itu punya Rabb. Dia yakin bahwa ada Allah. Dia yakin Allah Maha mengampuni. Dia juga yakin Allah itu mengadab setiap orang yang melakukan dosa. Tapi dia tahu. Lalu dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Orang-orang yang melakukan kezaliman terhadap dirinya, melakukan dosa, lalu dia sadar, dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tahu annalahu rabban, bahwa dia punya Rabb, Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang Maha Pengampun dan Rabb yang Maha Pengadab. Dia tahu, lalu dia beristighfar kepada Allah. Fadzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Lalu dia beristighfar, mohon ampun terhadap dosanya. Kemudian dia melakukan dosa lagi, tsumma 'ada fa'adnaba. Dia melakukan dosa yang kedua kalinya. Lalu dia lagi mengatakan, Rabbighfirli dzambi, ya Allah ampunilah. Allah maghfir dzambi, ya Allah ampunilah dosaku. Kemudian dia mengulang lagi, tsumma 'ada fa'adnaba. Lalu dia lagi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali dia melakukan dosa, dia senantiasa beristighfar, dia senantiasa bertaubat. Qabulut taubah wa in takarrara. Taubatnya akan diterima meskipun berkali-kali dia melakukan dosa. Setiap kali dia berdosa, dia senantiasa bertaubat kepada Allah. Itulah kemurahan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Dulu penyihir Fir'aun yang sehari-harinya bekerja sebagai tukang sihir, ketika Nabi Musa dan Nabi Harun dikatakan hadzani sahiran, 2 orang ini penyihir, kata Fir'aun. Lalu Fir'aun mengumpulkan tukang sihirnya. Terjadilah pertarungan antara tukang sihir dan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa mampu mengalahkan tukang sihir. Buhul-buhul dan tongkat-tongkat yang mereka lemparkan berubah menjadi ular, dimakan habis oleh tongkatnya Nabi Musa alaihissalam. Apa yang terjadi? Harus sujadan. Penyihir Fir'aun sujud dan mengatakan, amanna bi rabbil alamin rabbi Musa wa Harun. Kami beriman kepada Rabb sekalian alam, kepada Rabbnya Musa dan Harun. Ini akhir kehidupan tukang sihir yang sebelumnya dia adalah orang kafir, yang sebelumnya dia meyakini kalau Fir'aun adalah Tuhan, karena Fir'aun mengaku ana rabbukumul a'la. Yang sebelumnya tukang sihir ini tertarik dengan hadiah yang akan diberikan oleh Fir'aun. Dia akan diberikan hadiah kalau dia menang dan jadikan orang dekat Fir'aun.
Tetapi begitu dia kalah, harru sujadan, dia sujud, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak takut meskipun diancam oleh Firaun, tangan dan kakinya akan dipotong silang dan dia akan disalib. Mereka mengatakan, kami tidak takut. Jamaah sekalian rahimakumullah, inilah akhir dari kehidupan tukang sihir Firaun. Dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia meninggal di atas taubatnya. Allah menerima taubatnya lalu diabadikan di dalam Al-Qur'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita untuk senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni setiap dosa yang kita lakukan, baik kita sadari ataupun tidak, dan mengabulkan setiap amal soleh yang kita amalkan. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.